Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar poros dulurku semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini adalah video lanjutan dari video tips persiapan wawancara kerja. Nah, ini videonya ada di sini nih. Nah, di video kali ini kita akan masuk di tahap yang kedua, yaitu proses wawancaranya. Nah, ini akan kita sharingkan kepada poros dulurku semuanya, adik-adikku yang saat ini akan menjalani proses wawancara. Kalian harus benar-benar mempersiapkan seluruh mental dan juga pengetahuan kalian untuk wawancara kalian, karena memang di proses wawancara itu adalah proses yang benar-benar akan menentukan bahwa kamu akan di hiring atau akan dikontrak atau tidak di perusahaan tersebut. Baik, kita ada beberapa pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh pewawancara di saat proses wawancara itu berlangsung. Oke, nah sebelum kita lanjut, nah ini saya jarang-jarang nih. Sebelum kita lanjut, untuk yang belum subscribe, mohon diklik tombol subscribe yang ada di kanan bawah warna merah. Dan juga loncengnya jangan lupa. Oke, kita langsung masuk di proses pertanyaan saat wawancara itu ada apa aja sih dan bagaimana cara menjawabnya. Baik, saya di video kali ini akan membahas 6 pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh interviewer atau pewawancara kepada orang yang diwawancarainya. Yang pertama adalah coba ceritakan tentang diri Anda. Ini adalah pertanyaan yang basic yang harus bisa kita jawab dengan tepat dan juga akurat, karena ini yang ditanya adalah diri kita. Nah, ketika kita ditanya coba ceritakan tentang diri Anda, minimal kita harus menjawab, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Eka Biardian, saya dari Blitar, saya lahir tahun 1991, pendidikan saya dari SMK, dan juga saat ini saya sudah lulus dari SMK jurusan pemesinan. Terus aktivitas saya sehari-hari sebelum bekerja adalah untuk membantu orang tua, yaitu mencari rumput untuk sapi-sapi saya dan juga kambing-kambing. Dan saya saat ini sudah mempunyai kompetensi untuk mesin bubut dan juga pengelasan. Mungkin seperti itu Pak untuk terkait diri saya. Nah, jadi ketika menjawabnya kurang lebih seperti itu di pertanyaan yang pertama ini. Jadi nanti pasti akan benar-benar dicocokkan antara jawaban pertama sampai nanti jawaban yang terakhir gitu. Jadi di jawaban yang pertama kita harus menjawab dengan tepat dan akurat apa yang pernah kita lakukan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa kelebihan dan kelemahan Anda? Nah, jadi pertanyaan yang kedua ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab dengan benar-benar merepresentatifkan diri kita, benar-benar menggambarkan diri kita gitu. Jadi contohnya menjawabnya seperti ini. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Terkait kelebihan saya adalah orang yang mempunyai skill terkait kerja bangku dan juga mempunyai keakurasian dalam bekerja. Karena setiap hari selama di SMK saya sudah sering membuat benda-benda kerja dengan akurasi yang tinggi. Sehingga saya sudah sangat mampu untuk bekerja dalam tekanan dan juga dalam tuntutan yang tinggi. Kelemahan saya sampai detik ini menurut saya adalah kurang dari fokus terhadap waktu-waktu yang luang seperti itu. Misalnya di akhir minggu terkadang saya masih mager seperti itu. Nah, oke, jadi terkait dengan kelebihan itu kita harus tonjolkan, tapi kita juga harus jujur terkait kelemahan kita gitu. Kalau misalkan kita orangnya di akhir minggu itu sukanya tidur-tiduran, malas-malesan, nah itu ya nggak apa-apa, ceritain aja.
Tapi kita ketika di hari Senin sampai hari Jumat itu benar-benar mempunyai schedule yang bagus dan juga sudah mampu untuk bekerja. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kenapa Anda tertarik melamar kerja di perusahaan ini? Nah, ini biasanya diungkapkan oleh pewawancara untuk menanyakan kepada orang yang diwawancarainya bahwa apa sih tujuannya dia untuk melamar kerja di perusahaannya. Nah, contoh menjawabnya adalah seperti ini. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga. Kenapa saya tertarik melamar pekerjaan di perusahaan Bapak? Karena saya sudah mengetahui perusahaan Bapak itu bergerak di bidang otomotif, dan saat ini saya memang sangat ingin sekali bergabung di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Nah, saya searching di internet, perusahaan yang terbesar itu adalah perusahaan Bapak, sehingga saya melamar pekerjaan di perusahaan Bapak. Dan saya yakin ketika saya bergabung di perusahaan Bapak, saya akan bisa bekerja dengan baik. Oke, nah jadi seperti itu cara untuk menjawab kenapa kita itu tertarik melamar pekerjaan di perusahaan tersebut gitu. Jadi kita benar-benar harus mempunyai tujuan yang pasti. Jangan sampai kita ketika menjawab ada apa ya Pak, saya sih pengen aja sih bergabung di perusahaan Bapak. Nah, itu jangan sampai jawabannya seperti itu, karena pasti tetot, pasti cross. Oke, selanjutnya nomor 4. Kenapa perusahaan ini harus mempekerjakan Anda? Nah, ini biasanya diungkapkan oleh pewawancara agar memberikan mereka itu pengen menggali apa saja sih keahlian-keahlian yang bisa ditawarkan oleh orang yang diwawancarainya. Dan kita harus menjawab benar-benar real skill kita yang kita punyai saat ini. Contoh menjawabnya seperti ini. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan yang keempat, yaitu kenapa perusahaan Bapak harus menerima saya untuk bekerja. Nah, karena yang pertama saya mempunyai skill yang cukup dan juga sudah tersertifikasi secara sertifikasi nasional terkait dengan membubut, kerja bangku dan juga pengelasan, sehingga saya mampu untuk ditempatkan di bidang-bidang yang ada di perusahaan Bapak. Saya yakin saya bisa bekerja dengan baik karena saya sudah berlatih untuk bekerja si waktu saya belajar di SMK. Sehingga saya yakin Bapak tidak akan menyesal ketika merekrut saya. Nah, jadi kita harus meyakinkan pewawancara itu bahwa kita itu mempunyai skill-skill yang dibutuhkan oleh perusahaannya gitu. Jadi di sini kita itu benar-benar menjual dalam tanda kutip, yaitu menjual skill yang kita punyai agar pewawancara itu benar-benar yakin untuk mengontrak kita untuk bekerja. Jadi meng-ACC kita gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan yang kelima itu adalah biasanya si pewawancara itu akan nanya seperti ini. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan kalau Anda diterima bekerja di perusahaan ini. Baik, nah jadi pertanyaan kelima ini pengen pewawancara itu pengen tahu ambisi kita itu apa sih dalam 5 tahun ke depan kalau misalnya kita itu diterima kerja di perusahaan ini. Nah, cara menjawabnya itu adalah seperti ini. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang kelima, yaitu apa rencana saya ketika 5 tahun ke depan saya bekerja di perusahaan Bapak. Yang pertama, pasti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melewati masa kontrak yang ada di perusahaan Bapak. Nah, di perusahaan ini saya tahu kontraknya kurang lebih adalah 3 tahun. Sehingga dalam 3 tahun itu saya akan benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan tetap. Karena saya ingin menjadi bagian dari perusahaan ini tidak hanya sementara, tapi sampai saya bisa berkarya dengan baik di perusahaan ini. Selanjutnya dalam 5 tahun berikutnya, dalam 2 tahun berikutnya, ketika saya nantinya sudah menjadi karyawan tetap, insya Allah saya akan memberikan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih inovatif lagi, Pak. Apa saja yang bisa saya berikan nantinya ke line produksi, misalnya kalau misalkan saya ditempatkan di produksi ataupun ketika saya ditempatkan di engineering, saya akan lebih memberikan inovasi-inovasi yang saya sudah ketahui dan nanti mungkin akan saya pelajari lagi, saya perkuat ketika di line produksi. Oke. Jadi seperti itu. Jadi dalam 5 tahun itu kita harus sudah tahu minimal kontrak di perusahaan tersebut itu bagaimana sih mekanismenya. Kita bisa cari di mungkin Google ataupun mungkin di browsing-browsing yang lainnya terkait dengan kontrak kerja di perusahaan tersebut. Sehingga kita ketika ditanya 5 tahun yang akan datang, kalian itu akan seperti apa, kita bisa menjawabnya dengan lugas, dengan fokus dan juga terukur. Apa sih yang akan kita lakukan? Nah, ini yang terakhir, yang keenam. Si pewawancara itu akan nanya, kalau kamu saya terima masuk di perusahaan saya, berapa gaji yang ingin kamu ajukan atau berapa gaji yang kamu inginkan? Nah, di sini ini pertanyaannya kita harus benar-benar menjawabnya dengan akurat, dengan terukur gitu. Jadi ketika kita ditanya seperti itu, jawabannya minimal seperti ini. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan yang keenam ini. Ketika nanti saya diterima masuk kerja di perusahaan Bapak dan ditanya berapa gaji yang saya inginkan, yang pertama saya karena memang saat ini saya melamar sebagai operator produksi, pastinya saya sudah ada gaji pokok yang sudah tertera Pak. Jadi saya mengikuti dari gaji pokok yang sudah ada di perusahaan Bapak. Nah, itu untuk jawaban yang kalau misalkan kita itu operator produksi. Tapi kalau misalkan kita itu adalah seorang sarjana yang pada waktu itu di interview dan kita harus menjawab nego gajinya, nah kita bisa untuk menjawabnya seperti ini. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan yang Bapak ajukan terkait dengan gaji yang saya inginkan. Dari beberapa data yang sudah saya kumpulkan dari beberapa waktu ini, saya menemukan untuk besaran biaya kehidupan saya dalam setiap bulan itu kurang lebih untuk kos, untuk transportasi, dan juga untuk konsumsi serta untuk tabungan kurang lebih gaji yang saya inginkan itu adalah sekitar 6 juta ke atas Pak. Karena apa? Ketika saya digaji 6 juta ke bawah, saya tidak akan mempunyai tabungan dan juga transportasi pasti saya akan kesusahan karena memang biaya hidup di daerah Karawang ini itu cukup mahal seperti itu. Jadi saya menginginkan jika diperbolehkan adalah mengajukan gaji sebesar 6 juta. Nah, oke, jadi seperti itu untuk menjawab pertanyaan yang keenam. Jadi ketika kita melamar sebagai operator produksi, kita menjawabnya karena memang operator produksi itu sudah pasti ada gaji pokoknya, ya berarti kita harus menjawab saya menginginkan sesuai gaji pokok dan sudah standar yang ada di perusahaan Bapak. Nah, jadi di situ si pewawancara akan benar-benar memahami bahwa kita sebagai yang diwawancarai itu benar-benar sudah memahami sekali kondisi ketika kita nanti diterima kerja di perusahaan tersebut. Oke, mungkin itu untuk proses wawancara kerja dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di proses wawancara. Semoga menambah informasi untuk poros sedulurku semuanya, adik-adikku semuanya yang akan menghadapi proses wawancara kerja. Jadi proses wawancara kerja itu membutuhkan latihan mental dan juga pengetahuan. Jadi persiapkanlah mentalmu, persiapkanlah pengetahuan yang kamu punyai, asah lagi teori-teori yang mungkin sudah ada beberapa yang lupa, sehingga nanti ketika ditanya itu kamu bisa menjawabnya dengan terukur, dengan sesuai, dan tidak ada jawaban-jawaban yang mengada-ngada seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu untuk tips proses wawancara kerja, semoga bermanfaat untuk para sedulurku semuanya. Dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!